di mana ada kartu, di situ ada Reticula. Halo semuanya, welcome back to Reticula TCG Talk. Dan hari ini kita kembali ditemani dengan Mr. Fluff di episode 2. Say hello guys. Halo. Suaranya berubah loh. Lebih jernih ya. Lebih jernih ya. Semoga jadi lebih gampang didengar ya teman-teman ya. Iya. Oke, gimana kabar ini teman-teman? Nih, harusnya sih kalau editingnya sempat, ini sudah masuk bulan puasa ya videonya. Kalau ya, a big if gitu ya. Dan pastinya beda ya rasanya ya, kita kalau udah masuk bulan puasa, terus apalagi main TCG gitu ya. Udah paling enak memang ngabuburit sambil main kartu gak sih? Pasti waktu tuh kayak lewat aja kan. Cuma hati-hati ya, jangan sampai batal gara-gara nggak sengaja ngumpat nggak jelas gitu ya pas main gitu ya. Apa maksudnya cek OT gitu ya, tahan. itu pas buka udah boleh ya. setan lagi dikurung tapi malah satu, ya udahlah ya. Ya udahlah ya. Tapi alternatifnya lah ya, supaya jangan sampai nggak sengaja batal gitu ya, bisa juga sambil dengerin radio ini gitu ya, ngabuburit sambil dengerin radio TCG Talk. Yeay. Betul, yeay. Nah, tidak terasa masuk episode 2. Gimana nih Mr. Fluff? Ini kita mau ngomongin apa hari ini ya? Kita hari ini banyak ya yang dibahas ya. Main banyak ya? Salah satunya topik NFVG ya, TD baru booster protagonis yang 2 baru rilis itu. Yes, anniversary ke-15 Vanguard ya, dan mereka mengeluarkan produk baru ya. Ada TD baru yang Blaster Blade sama Draconic Overlord ya. Ini siap main ya, ready to play. Dan kalau kata orang power levelnya lumayan mengancam meta, ngeri juga. Benar. Dan revolusioner ya, di sini 8 crit tadi ya. Oh iya benar ya, udah 8 crit ya. Yes, akhirnya. Dan kemarin baru announce ya. Udah lama tuh. Yes, baru announce ada booster protagonis. Jadi Chrono Jet Dragon, terus si Nita ya, Uranus sama Yuyu Nirvana dapat support baru di standar. Ini kayak kita ngomongin gak sih di episode sebelumnya, coba mereka bikin booster protagonis atau booster antagonis gitu. Ini jangan-jangan mereka dengerin ya podcast kita ya. Bushiroad Spy ya, jangan-jangan ya. Ada Bushiroad Spy di sini. Wah, ya. mengerikan. Tapi ini tentunya exciting dan nostalgic banget ya. Inilah yang kita inginkan dari Vanguard sebenarnya di ulang tahun ke-15-nya. Seneng banget. Selain itu ada berita apa lagi nih? TCG kan banyak ya, nggak cuma Vanguard ya. Nanti dikira tadi mah bahasnya Vanguard doang. Drama Vanguard terlalu banyak sih. Kita ada ada Digi, bentar lagi siap-siap bandlist ya kita guys. Iya ya, Digimon ya, bentar lagi akan ada bandlist ya. Duh, ngeri sedep ya. Bandlist. Ketebak lah ya harusnya. Baru mau nanya, kira-kira siapa ya? Budi. Aduh. Terus kita ada ini Shadowverse Worlds Beyond new set, new meta, terus ada rotation ya. Ya, kemarin baru di-announce ya dengan set baru, terus ada pengumuman bahwa kita akan menyambut 3 format Shadowverse, yaitu rotasi, unlimit, sama satu lagi aku lupa actually namanya apa ya, unlimit tapi nggak ada bandlist kayaknya. Ngeri. Tapi rotation is here guys, so prepare for it ya. Yes. Harusnya fun sih setelah rotate, jadi fresh semuanya ya. Fun. Sama kayak Shadowverse lama ya, jadi bukan sesuatu yang mengagetkan. Yes. So let's enjoy the new meta and new format. Betul. Nah, biasanya kalau ada berita TCG lagi nanti akan kita umumin di bagian ini ya, di sesi ini ya. Jadi see you in the next episode. Semoga ada berita baru lagi mengenai TCG. Yes, kalau ada yang spicy pasti kita bahas juga. Tenang aja guys. Kita lanjut. Selanjutnya kita
ngomongin soal Manifest nggak sih? Oh, my favorite section kalau yang Favorite ini. section lah ya. Manifest tuh Mhm. selalu selalu banyak yang seru untuk dibahas gitu ya. Dan Benar. kali ini aku coba angkat 2 topik yang apa ya? Kayaknya seru gitu ya. Yang pertama, ini baru banget nih, ini Manifest aku baru banget baca. Masa Mhm. mau jual barang Yuyu 150, beli barang Yuyu 75? Waduh. Waduh, kuat sekali. Hmm, kapitalis juga ya. Wah, jual mahal, beli murah gimana nih Mr. Flu? Wah, Is this a good thing or is this a bad thing? gimana ya? Sebenarnya dia nggak salah ya nggak sih? Iya sih, semua juga maunya kan gitu ya. Iya, semua Buy juga at maunya low gitu ya. price, sell at high price. Cuma I think sedikit lebih tasteful aja kali ya negonya, jangan terlalu gitu banget. Gitu ya, pria ngelihatnya dan ngebacanya juga pasti ya. Iya, kaget juga tuh pas baca postnya ya. Tapi relatable banget. Relatable ya, sering ketemu yang kayak gitu. Dan ya nggak usah munafik, kadang kita juga pengennya gitu ya. Iya. Not always, tapi adalah. Tapi ada lah ya momen-momennya. Terus apalagi ya kira-kira? Tapi ya kalau masalah jual mahal beli murah ya, aku tuh merasa ya jual nggak bisa mahal-mahal banget gak sih? Kalau misalkan ada orang jual Yuyu 200, iya 150 gitu. Aku pesan keluar aja gak sih? Iya, harga pesan keluarnya lebih murah loh by the way rate-nya. Iya, udah lebih murah, pasti dapat barangnya. Walaupun agak nunggu ya. Mm-mm. Mhm. Jadi sebenarnya orang bisa argue kalau yang jual 150 itu kamu paying for convenience kali ya. Mungkin gitu kali ya. mungkin apakah butuh buat turnamen gitu ya, cepet-cepet gitu. Mau bikin konten nih dia. Aku nggak sedesperate itu sih, Bat. Jadi nggak pernah nih beli 150 karena desperate nih. Waduh, pernah sih. Pernah sih. Pernah ya. Aduh, aku justru biasanya beli mahal jual murah gitu ya, donatur. Donatur banget nih. Donatur, aku tuh jual biasa, udah ya 100 lah. Kadang buletin lah, 80 boleh lah. Pokoknya kadang ya free ongkir. Ongkir boleh lah. COD apa lagi? Lebih enak ya. Lebih enak, nggak pusing packing kan. Tapi memang namanya jual beli kartu ya, banyak banget ya hal-hal yang perlu kita bahas gitu ya. Tapi kalau kita bahas kepanjangan banget ya. Ada yang packing mah harus ada biayanya gitu ya. Ada yang packing kok begini banget, penyok-penyok gitu ya. Aneh-aneh lah pokoknya. Iya. Bener sih. Tapi yang paling lagi rame dibahas ya itu sih paling ya, yang kalau beli low ball jualnya high ball ya. Iya, itu yang lagi rame banget ya. Kita lihat di Manifest pun komentarnya buset, frontal Iya. sekali ya. Kita nggak ada sistem kayak di Jepang sih. Nah, Jepang tuh ada yang namanya Kaitori ya, Kaitori. Atau toko beli barang gitu ya, toko beli. Sebenarnya itu sesuatu yang menarik ya, karena itu membuat secondary marketnya tuh dalam tanda kutip lebih terkontrol, in a sense. Sehingga marketnya ya walaupun kalau dibilang dibentuk sama shop terdengar jahat juga ya, tapi in a positive way. Iya. Jadi kalau di sana kan kalau jual ke toko kan kamu convenient, Yes, nggak perlu packing, nggak perlu apa, taruh Datang ke barang toko. selesai. bawa barang kelar. Dan nggak selalu barangnya ada harga doang kan ya. Mereka biasanya barang-barang yang Korea pun mereka mau beli juga nggak ya? Aku jarang ke Kaitori sih, tapi sering lihat mereka jualan Korea juga kan. Maybe. Kalau di Indonesia kan sering banget berasa gitu ya, aduh ini foil-foil lama diapain gitu ya, mas album penuh, dipajang, nggak keren-keren banget. Masuk slab nggak mungkin gitu ya. Di Jepang bisa dijual ya. Kalau di Indo mungkin udah ada, cuma sedikit toko yang Ya. mau beli kali ya. Sebenarnya dulu
Dulu aku sering denger itu ya, Sentral Mainan kalau nggak salah yang dulu. Mereka nyediain web singles gitu. Tapi sekarang kayak udah mulai banyak juga tempat-tempat lain yang dedicated bikin web sendiri. Jadi nggak lewat marketplace ya buat transaksi kartu. Betul. Tentu aja Yang ini banyak Magic sih. Aku Magic lihat. ya? Oh Magic, aku nggak gitu paham tuh gimana tuh Magic. Kalau Magic ada beberapa toko yang dia willing buat beli stok kamu, Oh, staple, playables, langsung dia bayar cash. Cuman ya kayak di Jepang aja lah, harganya kamu mungkin di bawah marketplace ya, of course ya, karena kan ya tentu ya. itu ke margin lah ya. Yes. Tapi kan convenient, kamu nggak perlu packing, kamu nggak perlu apa, tinggal ke toko, drop, kelar. Nggak perlu posting-posting want to sell gitu kan ya. Waktu saya nggak perlu nunggu, nggak Tiap perlu 8 jam apa. up. Pengalaman banget kayaknya ya. Aduh, udah up, nggak laku lagi. Pedih. Tapi sebenarnya banyak sih web-web kayak gitu ya. Dulu tuh ada, aku yang banget Yu-Gi-Oh tuh dulu punya web kayak begitu tuh yang jualan simbol. Cuma aku udah lupa namanya apa. Dulu banget Oh, iya? zaman-zaman sebelum 2020 itu. Wah, berarti lupa. sebelum kita off. Yes, sebelum kita official. Hmm, Ya, jadi nostalgia deh. masa-masa kelam. Masa-masa kelam. Tapi yang pasti ya kalau transaksi online jangan lupa selalu waspada ya. Karena banyak banget yang beresiko gitu ya, apalagi barang-barang Betul. TCG sekarang harganya sudah tidak santai ya. Emang kalau ngirim juga hati-hati ya guys ya. Yes, kirim juga hati-hati, betul. Kenapa tuh? Mr. Fluff, silakan. Jangan tulis kartu atau kartu mainan, especially kartu Pokemon, karena kurir-kurir udah banyak yang ngerti sekarang. Betul, ngeri banget sekarang ya. Jadi lumayan ngeri deh ya. Jadi kita nulis apa dong ya? Dulu kayaknya kan paling gampang gitu ya. Isinya apa? Oh, kartu mainan katanya. Paling tulis bilangnya mainan aja sih, gak usah bilang kartu, maybe ya. Mainan ya. Kita berharap tidak ada pihak-pihak yang berusaha manfaatkan lah ya kalau kita tulis mainan. Tapi ya jangan terlalu aneh-aneh juga gitu ya descriptionnya, nanti nyari yang lain biar bukan kartu mainan malah dicurigai gitu. Ya, Apa ya? benar. Just be careful ya guys. Hati-hati. Dan hati-hati juga sama, ini masuk ke poin kedua ya, bahwa sekarang akhir-akhir ini tuh banyak banget, aduh ngomongnya nggak enak ya, normis ya. Normis masuk ke grup dua TCG besar, yaitu Pokemon sama One Piece ya. Yes. Ini tuh booming TCG dalam sisi yang collectibles ya, dan mereka mau nggak mau ikutan masuk ke grup jual beli. Betul. Berhubung rame, maka scammers pun ikutan masuk. Jadi Benar. kita harus hati-hati juga nih. Tapi ini jadi Lagi lumayan ya meresahkan tuh. perdebatan panas gitu ya. Perlu kita gatekeep nggak sih normis ini? Kalau menurut Revi gimana? Menurutku, aduh gimana ya, di satu sisi aku paham ya, pasti player TCG itu risih gitu. Apaan sih? Orang selama ini kita baik-baik aja kok transaksi. Oke lah ada scammer 1-2, tapi ya dikit lah ya. Kasus paling setahun belum sekali gak sih yang ada scammer gitu dulu. Tapi di sisi lain, kalau kita gatekeep, ya pertama kalau kita dapet hit, nanti yang beli siapa? Ini kan sih. enak banget ya, dapet hit, jual nggak lama pasti ada yang mundur. Terus yang kedua, ya nggak bisa kita serta-merta gatekeep juga nggak sih? Kan ini hobi kan bukan cuma games, tapi kan collectibles juga gitu kan. Dua sisi. Ya ini hobi sosial ya. Yes. Masa kita jadi elitis gitu? Gua main duluan, kalian jangan macam-macam gitu kan, aneh. Iya bener sih, bener. Tapi aku buat play devil's advocate nih ya berarti ya. Kalau misalkan kita nggak gatekeep,
kasusnya makin tiap hari makin ada aja ya nggak sih? Lagi banyak banget kan sekarang, especially di Pokemon ya. Betul, di sisi lain itu betul banget. Setiap hari tuh kasusnya ada aja yang kena scam lah, beat and run lah, apalah. Pasti Yang rame. setiap hari, bener-bener setiap hari banget gitu loh. Betul, ada yang beat di 2 grup lah ini lelangnya. Bingung juga sih solusinya gimana ya Betul. dengan makin nambah popularitasnya. Mungkin ya di sisi lain kita saatnya move on nggak sih dari Facebook? Ini Kemana tuh kira-kira? di sisi lain kayak hot takes banget gitu ya. Tapi kita udah berapa oke. lama ya bertransaksi di Facebook gitu ya? Hmm, Walaupun ya kemana itu ya pertanyaan yang sangat sulit dijawab gitu ya. Nomor 1 kemana? Nomor 2, kalau kita pindah ya mereka tinggal ngikut gak sih? Betul. Mungkin kita perlu belajar juga nih ke negara-negara lain gitu ya, kayak kalau di Jepang tuh gimana ya transaksinya gitu kan, atau kalau di Amerika yang lagi rame kan ya yang pasti Jepang rame, terus Barat juga rame kan. Itu mereka gimana ya transaksinya? Apalagi sekarang ya kita kan udah mulai ikutan banyak yang namanya TCG apa namanya, expo atau ya, event-event gitu ya, Card art show, show. TCG show, Apa? card events. Ya mungkin bisa diminimalisir dengan memperbanyak event itu, jadi orang kalau mau cari cuan dari event ya, tapi nggak mungkin juga sih, yang event juga pasti cari cuan juga kan ya. Iya. Serba salah ya kita ya. Serba salah indeed. Nih, by the way guys, kalau ada apa, kita juga bingung nih solusinya. Kalau ada solusi boleh banget di komen ya guys ya. Yes, Kita bisa di pasti baca komen, satu-satu kok. bisa di Google Form gitu ya. Kita juga pengen komunitas kita berkembang dan aman gitu kan ya. Masa kita mau beli barang was-was gitu ya. Hmm, Tapi untungnya belum sampai ke level kartu palsu, kayaknya aku belum denger ya. Kartu palsu yang sampai orang ketipu udah ya. Wah, ngeri juga kalau gitu sih. banyak. Di Pokemon banyak, One Piece pun banyak loh. One Piece pun banyak ya. Wah, ini aku baru denger. Iya. One Piece kartu palsu. Dan high Oh. value loh kartu-kartu palsunya. Ih, ngeri banget kalau gitu sih. Iya, mereka palsuinnya lumayan pinter, jadi bener-bener harus hati-hati banget. Waktu itu ada kok di grup yang kena, aku lupa namanya siapa, cuma aduh, hopefully nggak ada lagi ya. Semoga nggak ada lagi lah ya. Paling apes sih ya, beli kartu palsu tuh udah paling sakit lah ya. Udah keluar duit mahal-mahal, ternyata yang datang bukan yang kita harapkan. Walaupun Ya, ya, teman-teman nggak ada yang kena ya. semoga nggak ada yang kena. Hmm, Padahal dulu tuh kita udah punya banyak sistem ya, kayak misalnya rekening bersama, berusaha mencegah gitu ya. Terus ada apa lagi ya? Videoin barang gitu ya. Walaupun ternyata sekarang banyak orang yang ngambil video nyomot juga dari internet, gila juga ya. kadang udah dikasih watermark pun dihapus pakai AI loh. Iya, AI sekarang ngeri banget ya. Iya, udah dikasih watermark nih sama sellernya, dia hapus sama scammernya. Gini. Kadang juga kita minta tolong dong fotoin barangnya sama kertas tulisan nama kamu gitu ya. Itu bahkan pakai AI pun bisa, ngeri banget ya. Iya, gile ya, gile. Jadi memang kita lagi trust issue ya. Tapi jangan sampai trust issue kita bikin orang-orang yang sedang tertarik dengan hobi ini jadi apa ya, merasa tertolak gitu ya sama komunitasnya. Betul. Dan sebenarnya ini Pokoknya- nggak cuma di Facebook ya. Aku lihat di threads loh. Di threads lagi rame loh. Masalah Masa sih? normis. Bukan masalah ini ya scam atau apa ya, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan. Selain TCG Pokemon One Piece tuh ada apa lagi sih? Ya walaupun kita tahu arahnya kayak bisa nyari cuan dari mana lagi sih gitu kan ya. Iya. itu real questionnya ya. Yes. Tapi it's a good start nggak sih? Kayak orang sudah mulai mandang bahwa TCG itu ada loh. Dulu tuh orang bahkan nggak tahu TCG ada kan. Tapi menurut kamu positif nggak sih kalau mereka cuma ngelihat itu sebagai ladang cuan? I think it's a double-edged sword ya. Harus disikapin dengan baik gitu ya. Dan harapannya sih ya content creator atau influencer yang bisa bantu untuk mengarahkan bahwa ini nggak cuma soal cuan gitu ya. Dari sisi content creator yang brewek kan udah rame banget ya. Jadi aku berharap sih Iya, betul. dari sisi komunitas nih, kita ini yang bisa maju untuk
Ya satu edukasi, kedua ya apa ya, put a highlight bahwa it's not just about the money gitu kan ya. Kalau gameplaynya dan social aspeknya juga fun gitu ya. Yes, it's fun community. Tapi ya fresh banget sih ngeliat tiba-tiba ada orang nanya gitu ya, cewek lagi. Jarang banget lihat cewek punya ketertarikan ke karton gitu kan, kertas karton ini. Paling banyak di Pokemon ya kalau Yes. cewek ya. Oke. Muncul juga pertanyaan-pertanyaan ini ya, atau pernyataan-pernyataan yang kayaknya kita player TCG udah nggak mungkin ngomong kayak gitu. Kayak misalnya, aku kan kalau buka pack segini, berarti satu kartu harganya sekian rupiah. Kalau aku dapat foil, berarti kan aku untung sekian persen. Terus kartu-kartu yang lain itu kan ini biaya lain-lain buat happy aku aja gitu. Ngitungnya nggak gitu ya. Ngitungnya Enggak ya, total guys, dong. kayak gitu. Nggak bisa gitu ya. Kamu buka satu case, hitnya satu, ya biaya satu case itu ya, bukan biaya satu kartu. Bener. Itu salah itu. Itu salah berpikir gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jangan Salah sampai berpikir. Jangan ya guys ya. jangan sampai malah jadi gambling addiction gitu ya. Aduh, ngeri. Janganlah. Tapi ya kita udah terbiasa sih ya buka case gitu ya, bukan buka booster gitu ya. Jadi kadang-kadang feeling seneng buka boosternya kita juga ke refresh gitu ya. Dulu kalau bermix satu booster dapet tuh emang seneng ya gitu kan. Iya. Padahal niatnya jajan tapi cuan ya. Ya ini jajan tapi cuan. Habis itu cuannya dipakai buat jajan. Jajan lagi. Buka booster lagi. Wah, ekonomi berputar. Circular ya, duitnya di situ-situ aja nih. Duitnya di situ-situ aja dong. Oke, kayaknya drama akhir-akhir ini yang aku inget sih dua hal itu ya yang lumayan besar ya. Mari kita move lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu adalah Reticula Hot Takes ya. Wah, hot nih ya, hot. Yes, Hot Takes yang kemarin itu kita ngomongin soal Vanguard ya. Ramai banget soal Vanguard yang kemarin. Kali ini kita coba beralih ke yang lain. Jadi terakhir itu kita udah buka Google Form untuk orang-orang bisa masukin opini atau hot takes mereka gitu ya. Unfortunately yang masuk cuma satu ya. Kita sungguh sangat berharap ada lagi yang tertarik untuk menyampaikan opininya. Tapi kita akan bahas satu opini yang ini walaupun cuma satu tapi seru banget. Apa tuh kira-kira? Player TCG nggak bisa baca. TCG player cannot read, Aduh. guys. Aduh, gimana Mr. Blue? Ini bukannya hot takes tapi lebih ke general consensus gak sih? General consensus. Ini ya hot fact ya. Iya, ini quote hard fact deh ya. Banyak banget loh ini. Tapi ini opininya tuh secara lengkap adalah kenapa player Yugi nggak bisa baca. Aduh, jadi ngebahas satu TCG tapi menurutku ini emang bisa kita expand ke TCG lain gitu ya. Tapi kenapa sih kok bisa muncul stigma nggak bisa baca gitu ya? Kalau Yugi ya, kartunya kecil, teksnya kecil lagi. Yes. Udah gitu format wording mereka kan beda kayak OCG ya. OCG kan mereka pakai titik, pakai poin. Yes. Kalau yang Inggris ya semua nyambung. Paragraf ya. Jadi aku ngerti sih kenapa orang tuh males banget baca kartunya. Mereka prefer nanya gitu loh. Ini efeknya apa bro? Ya kan? Terus Jangan nggak usah dijawab, jauh-jauh ke oh sekarang sih nggak ada efeknya. Nah ya. Sekarang sih nggak ada efeknya. Tapi nanti ya nggak ada yang tahu. Yes. Nggak usah jauh-jauh Yugi ya. Kadang Pokemon gitu loh. Padahal udah bahasa Indonesia, bahasanya kamu ngerti bisa dibaca, masih males nanya. Bukannya ambil aja kartunya terus baca, mereka kayak ini efeknya apa bro? Kadang kita maunya dirangkum gitu ya. Jadi di filter ada efek kita apa aja maunya sekarang nih. dirangkum. Iya, itu kita prefer untuk nanya daripada untuk baca. Kenapa ya? Di satu sisi mungkin trust ya. Kita sama-sama percaya bahwa musuh kita sportif gitu ya. Di sisi lain kita high trust society nih ya. di sisi lain mungkin ya
ada satu sisi yang kayak ngebaca hatu-hatu belum tentu ngeh juga nih apa akan ada interaksi apa aja gitu ya. Jadi mungkin dia udahlah tanya aja kali dia mau jelasin apa yang terjadi. Iya. Tapi kalau kayak gitu, kalau misalkan salah efek, yang salah siapa? Yang nanya atau yang jelasin? Nah ini menarik ya. Ini sebenarnya I think masuk ke dalam rulebook untuk beberapa TCG ya. Cuma aku nggak gitu hafal untuk setiap TCG. Ada beberapa TCG yang bahwa resolving effects itu adalah tanggung jawab kedua player gitu ya. Jadi kalau misalnya kedua player udah bilang iya dan yang satu udah menghadapi efek yang salah tapi nggak ngapa-ngapain, dan ya udah resolve gitu, salahmu nggak ngejagain board state gitu ya. Tapi ada juga yang kalau misalnya bisa di rollback, kita rollback gitu ya. Kalau nggak kena warna, tergantung posisinya ini. Kalau ada yang lebih paham, judge mungkin ya. Judge boleh komentar juga di bawah. Ya, boleh infonya ya Judge ya. Karena kalau kita play casual kan, ya udah take back aja gitu. Ya udah terlanjur lah lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau di turnamen setting sih nggak bisa ya take back gitu ya. Nggak boleh lah ya. Tapi kalau Mr. Fruit pernah nggak sih lagi main terus salah efek gitu? Waduh, sering sih. Apalagi kalau lagi coba teks baru. Deck baru. Deck baru ya. Deck baru kan kita belum hafal ya. Yes. Kadang yang main deck baru yang misalkan bahasa Inggris gitu atau bahasa Indonesia main poke gitu kan, kadang salah baca juga ya gitu, emang TCG player nggak bisa baca, gimana ya? Baca. Ya walaupun teksnya udah bahasa Indonesia ya, masih aja bisa salah efek. Bahasa Indonesia loh, dan masih salah loh. Oh my gimana god ya? Impossible to understand. Tapi aku punya teori sih. Apa tuh kira-kira? Kita tuh sebenarnya emang TCG player tuh nggak baca kartu pas main. Mereka hafal ya jatuhnya ya? Kita baca kartu tuh pas bikin deck. Oh iya benar sih, you're right. Habis selesai bikin deck, decknya gini gitu kan. Pas main tuh kita udah nggak baca lagi, kita cuma pattern recognition lah ibaratnya ya. Kalau ada kartu ini, aku pakai kartu ini, maka nanti bisa jalan ke sini gitu. Walaupun kadang pas bikin deck salah baca gitu ya, makanya ke bawah sampai main. Jadi kelihatannya TCG player cannot trade gitu ya. Orang jelas-jelas tulisannya begini, resolve-nya beda gitu ya. Tapi aku rasa kamu bener deh, kayak kita tuh cuman baca pas kita bikin, pas kita main karena kita udah sering main ya flowing aja nggak sih, kita tahu dia ngapain, jadi ya asal flowing aja. Tapi ya setelah dibaca 2 kali 3 kali ternyata gue salah gitu ya. Iya, baru gitu. nyadar Ini cuma bisa target trade ini, iya gitu. Ini drawnya cuma kalau ini loh, iya gitu. Nah ini hal-hal ini wajib gitu ini loh gitu kan, wajib gitu. Selalu yang ketinggalan tuh 1-2 kata tapi bikin efeknya beda. Iya. Kayaknya gue pernah deh udah bikin deck, selesai testing, bawa turnamen, salah teks. Ternyata itu deck nggak bisa dibikin begitu. Gara-gara salah satu teks doang itu, actually tidak legit gitu. Terus gimana dong? Well, ya udah, retire aja lah. Ya dong, decknya unplayable, masa mau nipu player selanjutnya gitu kan? Nggak mungkin juga. Bener. Tapi ya gimana ya, di satu sisi ya kalau kertas ya susah gitu ya. It will never be easy untuk ngebaca semua kartu yang ada di board. Kalau digital ya, even di game digital, Shadowverse, Master Duel, Yu-Gi-Oh, yang semua orang bisa baca ya, bisa diklik kartunya, bahkan ada lognya ya, orang mainin apa. Itu kadang tuh masih ada aja salah baca loh. Sering terjadi lah by the way di ladder. Yes. Ini kan kalau kita drop kartu ini menang gitu kan. Terus efeknya nggak jalan, maksudnya untargetable. Baiklah. Sering banget ya itu ya. Sering banget ya. Tapi berarti ya satu ya situation awareness gitu ya. Kadang tuh kita nggak sadar, jadi tidak mengakomodasi semua kartu yang ada di board gitu ya.
Bener sih, sama istilahnya kadang itu ada faktor kita capek ya, aku capek rasa ya. tuh. Yes, Mm-mm. main kartu tuh capek loh, Lagi, hmm, walaupun tergantung lagi orangnya ya. kalau iya, kalau misalkan kamu mainnya udah lama gitu, misalkan dari pagi sampai siang itu kan eh, ada faktor capeknya nggak sih untuk konsentrasi kamu pasti ngaruh kan? Pasti ngaruh. Hmm, Aku tuh dulu punya temen main kartu, eh dia tuh 1 sampai 2 kali mainnya udah pusing karena semua diperhitungkan. hmm, draining ya Karena jatuhnya ya ya. draining, aduh capek banget nih. Soalnya dia ngafalin kan kayak oh kartu yang keluar ini, terus rasionya berapa gitu ya. Sedangkan aku kayak TCG junkies gitu kan, oh ayo kita main lagi gitu. Bener juga, tapi ada nggak sih tips and trick biar bikin kita lebih endurance-nya lebih kuat gitu kalau untuk main turnamen skala gede dari pagi sampai sore gitu? Wah itu ya, yang pasti Hmm, latihan ya. Walaupun ya. aku nggak pernah topping ya, so take it with a grain of salt gitu ya. Mungkin suatu hari nanti kita bisa mengundang pemenang turnamen apa kesini gitu kan, ya. Kita dengerin Nah, tips ide yang bagus, lebih ide legit bagus. gitu ya. Hmm, Tapi ya pasti training ya. Pokoknya patokanku adalah aku nggak boleh second guessing atau adapting deckku sendiri pas lagi turnamen. Aku harus udah tahu deckku sendiri dari A sampai Z di situasi apapun. bener. Karena itu jadi mental load lagi kan, kayak wah aku kurang satu kartu nih. Padahal yang dihafalin cuma line utamanya gitu ya, dari A, B, C, D, E gitu. Terus B-nya nggak ada. Oh kalau B-nya nggak ada, aku dari A ke C gimana ya? Itu kan mikir lagi tuh. Itu harusnya udah nggak ada tuh Bener. di turnamen. Kamu udah harus hafal lah ya, udah tahu how your deck works. Yes, bukan cuma hafal, tapi understand how the deck works. Betul, you need to understand. Karena kadang pasti ada momen-momen decknya nggak optimal gitu kan, kurang kartu A, kurang kartu B. Jangan sampai pas kurang kartu A, kartu B baru mikir di saat itu kayak aduh kalau nggak ada kartu ini mainnya gimana gitu. Itu harusnya udah dipikirin sebelum turnamen menurutku ya. Betul, makanya praktis ya guys ya. Makanya practice ya. Practice 40 hours a day. Waduh. Itu kalau mau menang Terus? harus latihan 40 jam sehari. Waduh, berat 40 jam ya. Berada. Terus yang pasti ngafalin meta ya. Tuh analyze the meta itu sesuatu yang Match up. match up ya. Walaupun agak berat ya sebenarnya ya. Maksudnya kita nggak bisa minta semua orang ngafalin meta bro gitu kan ya. Ya nggak semua orang punya waktunya gitu ya. But at least Bener. know the deck lah. Dia ngapain sih? Ya, yang populer aja biasanya cukup padahal ya. Yes. Ya walaupun realitanya nanti kan pas pairing ketemunya deck apa lagi ini gitu ya. Ya at least we tried gitu lah ya. Iya. Tapi dulu temanku ada yang literally hafal 100% card pool di game itu. Oh ya? Yes. Waduh. Kayak 3 years going in dia masih hafal semua kartu yang ada di game itu. Jadi kita play apapun dia kayak oh ya ini efeknya ini pastikan ya gitu kayak semua udah diperhitungkan sama dia. Itu advantage banget loh kalau bisa kayak gitu. Yes, advantage banget. Kayak misalnya Vanguard lah ya. Oh aku tahu musuhnya pakai deck ini, yang keluar dari tadi kartunya baru ini, berarti dia kurang piece ini untuk next turn nyerang gitu. Wah itu tuh high level play banget. Itu juga jam terbang sih harusnya Yes, jam terbang ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya yang paling utama itu sih know your deck well. Terutama kalau net decking ya. Oh. Nah nggak boleh asal net decking ya kita ya. Yes, kadang tuh net decking tuh player-player suka masukin 1-2 kartu aneh-aneh gitu kan. Kalau kita nggak tahu fungsinya apa, ya basi gitu. Udah gitu player TCG nggak bisa baca, net deck doang nggak tahu deh fungsinya apaan. Udah deh, buyar. Udah deh. Gawat. Kalau misalkan untuk pacing gimana tuh Red? All Pacing good ya? ya kalau pula. Pada dasarnya kan TCG itu adalah game yang kita dipercayakan untuk tidak stalling ya. Karena di catur aja saking tidak percayanya mereka bikin jangan.
Betul betul betul. Di TCG, setauku ya, belum ada TCG yang mainnya pakai jam catur itu ya. Hmm. Kalau minta pakai jam catur tuh hot takes gak sih? Apa kita bahas sampai sini ya? Jadi hot takes kita hari ini ya, jam Boleh, catur boleh, in boleh. BCG. Gitu ya. Tapi Hot kalau takes masalah sih kira-kira. itu hot takes ya, hot takes banget ya. Oh, hot takes ya. Tapi kalau passing main sih menurutku ya yang reasonable aja ya. Jangan sampai kalian baca kartu pertama kali pas lagi turnamen. Jangan ya kalau itu ya. Aku tidak berniat nyerang new player juga ya. Aku tahu new player pasti belum hafal kartunya kadang gitu ya. Tapi please kalau udah turnamen be ready gitu ya. Please main casual dulu, hafalin decknya baru ikut turnamen gitu ya. Karena Betul. di satu sisi aku paham kalian mau nyoba turnamen juga, tapi di sisi lain player lain yang lawan kalian belum tentu nyaman dengan orang yang baru pertama kali pakai decknya gitu. Sambil baca ini efeknya apa ya, main apa gitu ya. It takes time gitu kan. Dan itu di satu sisi kelihatan kayak story. Mereka bisa ngerasa dirugikan jadinya ya. Yes, tapi kalau casual play we all welcome new player lah ya. Betul. Pasti ya. Kalian semua di welcome guys. Kalau casual play kamu mau baca sambil buka translation nyari satu-satu, monggo silakan. Kita tungguin dan bahkan kadang kita bantuin. Bentar itu bukan begitu, harusnya sequencing ini lebih bagus misalnya. Iya. Tapi kalau udah turnamen, please prepare yourself gitu ya. Karena ya sekali lagi it's a social game. Ada dua pihak gitu ya. Di satu sisi betul. kalian memang baru mulai main jadi minta pengertiannya ke player yang satunya, tapi di player satunya juga minta pengertian ke kalian bahwa ya jangan dari 0-0 banget itu ya. Betul, kayak we're in this together ya guys, jadi Yes. sama-sama bantu lah. Walaupun tetap ya new players jangan takut ikut turnamen itu karena muncul lagi di main fest kemarin itu ya. Benar. Kok Aduh, ntar ikut dibilang turnamen kita nih elit. begini banget sih gitu. Ada loh lately yang begitu main Yes. festnya. Main fest ada yang begitu kan. Aduh, kok main turnamen begini banget sih. Ya memang atmosfer turnamen tiap TCG beda-beda sebenarnya ya. Ada yang Benar. kompetitif banget, ada yang hahihi gitu ya sambil casual. Bahkan mungkin beda toko beda vibes gitu. Pasti beda toko, pasti beda vibes. So ya disesuaikan aja ya sama situasi di toko tersebut gitu ya. I think kalau kita merasa nggak nyaman lagi turnamen, terus kita omongin ke orang di sana, nggak akan ada yang marah kok menurut gue. Mereka ngerti lah harus. Dikomunikasiin aja gitu ya. Aku baru nyoba pertama kali turnamen kok gini banget ya gitu ya. Pasti nanti mereka akan infoin kok kenapa gitu kan. Sampainya baik-baik tapi ya guys ya. Ya jangan ngajak berantem. Apaan sih kok gini turnamen gitu ya, rame lah pasti. Tapi kalau mau biasain main gitu ya, remote always open ya. Tempatku, serverku selalu open untuk kalian-kalian yang pengen tes deck, nyobain main. Terutama misalnya nih abis tes deck pakai simulator, walaupun simulator is not officially recognized gitu ya, aku tidak mempromosikan sesuatu yang legal gitu ya, tapi we know that kita biasa tes deck pakai simulator, tapi pas nyobain main pakai kartu asli rasanya beda. Jadi tolong jangan tes deck pakai simulator pede terus tiba-tiba bawa kartu fisik ke toko turnamen. Seenggaknya coba casual play 2-3 kali dulu lah. Benar. Pasti beda. Physical dan digital pasti beda pokoknya gitu aja. Yes. Remote lah yang paling deket ya pendekatan. Ya remote sih paling enak ya. Bisa tutorial kan ya? Yes, bisa tutorial kok, nggak request aja. Request aja ya guys. Jadi itu ya masalah TCG nggak bisa baca ya kemana-mana gitu ya. Tapi bisa kita dulu kita nih ya jadinya. bisa kita cegah nggak ya gitu ya? Susah juga ya. Bisa nggak ya? Aku rasa bisa. Gimana tuh? Dengan stricter rule. Kalau misalkan kamu salah efek, salah efek, kamu kena penalti. Iya nggak sih? Yes, kita paksa gitu ya. Jadi kita paksa orang untuk benar-benar tahu kartu mereka tuh ngapain. Itu Dan satu kalau pendekatan. salah, they learn.
Ya nggak sih? Yes, betul. Walaupun terdengar strict banget gitu ya, tapi kamu baru main masa kena warning. Ya apa ya, obat itu selalu pahit gitu ya. Benar. We learn from our mistakes soalnya. Kalau misalkan gitu kan kamu ingat terus jadinya. Oh iya waktu itu gue di warning nih pas gue begini. Yes. Dan pelajaran dari kesalahan tuh yang paling gampang diinget. Suka nggak suka. Betul. Aku tuh dulu pernah. Gitu sih ya. Aku dulu pernah nggak di warning sih, bukan warning. Tapi aku tidak sadar dengan kartuku sendiri. Vanguardku dulu ada yang namanya cross ride ya. Cross ride tuh Vanguardnya powernya jadi 13.000. Dulu tuh power line Vanguard tuh 11.000. Wow. Masuk nyerang ya guys. Masuk nyerang 11.000 Vanguard. Aku dulu baru banget main, kayak belum ada setahun. Aku guard gitu. Masukku diam aja. Dan itu legal gitu, karena memang boleh nge-guard gitu. Tapi setelah saya main dia bilang, ngapain tadi di guard? Kan 13.000, ini 11.000. Oh, itu aku gak pernah lupa sampai sekarang pelajaran itu. Iya juga ya. Kok aku gak aware sama boardku sendiri gitu. Iya. Your own fault kan kalau kayak gitu jatuhnya. Your own fault gitu. Tapi learning from mistake itu yang paling rememberable. Memorable. Bahasa Inggrisnya rap nih. Kebanyakan baca kartu gitu. Iya. Aduh, subtle flex banget nih. Ay. Gitu guys. Jadi jangan takut salah, tapi jangan sengaja salah gitu ya. Betul. Learn from it, remember it, and improve. Kita lanjut ke hot takes hari ini. Jadi kita mau pakai topik itu time. Boleh. Up to you. Boleh? Kita ambil topik pertama, masalah waktu ya. Kita tahu bahwa stalling is an issue. Kita tahu bahwa kadang kita berasa nggak fair gitu ya. Udah kena time, lagi advantage, tapi kalah gara-gara time out. Perlu nggak sih kita pakai jam catur gitu ya? Yang buat player tuh punya alokasi waktunya masing-masing. Dari Mr. Flo dulu gimana? Oke. Kalau dari aku sih, aku rasa nggak perlu. Karena itu jadi logistics nightmare buat judge dan event organizer ya. Iya nggak? Oh, that's true. Bayangin nih ya. Mereka harus sediain jam catur nih di tiap meja. Ya kan? Udah gitu mereka harus sosialisasiin gimana cara pakai jam caturnya. Yang orang kita tuh jelas-jelas nggak biasa pakai. Insane ya. Ya kan? Jadi menurut aku itu bakal jadi logistics nightmare. Might as well nggak usah. Gitu loh. Cuman ya again, solusinya apa? Solusinya adalah menurutku kamu banyakin judge di event kamu. Anytime kamu ngelihat ada slow play atau apa, atau sengaja stalling, just call a judge. Titik. Call a judge itu penting banget ya, karena banyak player yang masih merasa nggak enak call a judge. Jadi please just call a judge. Karena menurutku udah part of the game lah ya. Ini hot take banget nih. Tapi menurutku orang ada beberapa yang emang win con-nya itu adalah dengan menang dari time. Betul. Ada orang yang sengaja bikin decknya menang dari time. Ada loh guys. Banyak. Not saying kalian harus melakukan itu, cuman ya ada aja. Oke, aku udah beberapa kali lihat. Duel Master aku ada lihat. Banyak di Poké tau. Yes, Poké. Karena Poké kan combo games ya, jadi bisa bikin combo aneh-aneh. Don't hesitate call judge ya di sisi itu ya. Kalau hot takes aku yang ini sedikit tambah hot takes boleh? Boleh dong, biar panas. Daripada gamenya dibikin draw, kalau misalkan time, aku lebih suka semua tuh di double loss aja. Oh, jadi sama-sama ini ya, sama-sama merugikan gitu ya. Jangan sampai ada yang merasa mending double loss gitu ya. Iya. Jadi dua-duanya dirugikan. Jadi kamu tuh nggak ada insentif untuk kamu sengaja stalling. Betul. Unless you're a really bad person yang kamu nggak kamguan ngeliat orang menang. Jadi ya double loss deh. Yes. Double loss ini sebenarnya kita bisa ngomongin banyak lagi. Tapi mari kita kembali ke banyak. Jam dulu ya. Jam. Aku punya tips yang berbeda. Apa tuh? Di game-game digital
semua udah pakai jam. Walaupun sistemnya agak beda ya. Kalau jam catur itu kan masing-masing dialokasiin let's say setengah jam gitu ya. Ya, you have that 30 minutes. Terserah kamu mau pakai 30 menit itu di turn berapa dan alokasi kayak gimana gitu. When the time pas waktunya habis, kamu kalah gitu. Itu jam catur. Iya. Tapi kalau di digital TCG atau TCG gitu ya, itu dia timernya per turn tuh 30 detik atau per turn 1 menit gitu ya. Atau in case of Master Duel, I think 1 turn berapa? 300 detik. 120 apa 300 ya? Itu 300. Kayak agak panjang gitu ya. So, in sense, para publisher juga merasa kayaknya perlu deh. Tapi balik lagi ke logistical nightmare ya. Mereka belum berani juga kalau mengimplementasikan itu di dunia nyata gitu ya. It's all about money gitu ya. Itu juga gratis. Bener. Eventnya udah gratis, disediain jam lagi, kalau hilang gimana tuh? Yes. Tapi bahwa ada sedikit sense dari publisher bahwa kayak butuh deh waktu gitu ya. I think it's a thing that we should talk about more gitu ya. Iya. Tapi Master Flu pernah nggak di store? Pernah loh. Di turnamen besar? Yes, di turnamen besar. Jadi, rasanya aku sebel banget itu di situ tuh. Sebel ya? Kayak gimana tuh installingnya? Merugikan banget tau. Soalnya kan kayak you know kamu about to win gitu. Yes. Ini konteksnya Pokemon ya. Kamu bisa reveal kartu kamu. Aku udah reveal kayak ke lawan kayak aku tuh ada boss di tangan. No matter what you do, kalau kamu nggak Mystica, aku menang. Gitu Yes. kan. Dan dia nggak ada Mystica. Gitu. Jadi dia benar-benar nothing he can do. Ya dia cuma mikir time out. Nah itu yang nyebelin ya. Nah itu kan sebenarnya bisa dipanggilin judge tuh. Kayak dia mikirnya kelamaan, dia nggak ada actionnya atau apa. Yes. Nah you guys need to learn dari mistake aku. Kalau ada kayak gitu, just call a judge. Yes, just call it judgment. Jangan hesitate. Kalau aku waktu itu anak baru ya, baru event gede pertama aku itu. Oke. Jadi rasanya kayak aduh mau panggil judge ngeri-ngeri juga nih. Aku juga pernah ngerasain tuh. Oh ya? Iya, pernah ngerasain. Aku Di turnamen apa tuh? Aku lupa sih card game-nya. Aku bawa kartu. Efeknya ada 2. Efek atas, efek bawah gitu lah ya. Efek atasnya yang aku pakai, efek bawahnya tuh dia perlu kartu lain buat dijalanin gitu kan. Terus musuhku nanya, efek bawahnya apa gitu. Aku nggak bawa kartunya, tenang, nggak ada efek bawahnya. Aku mau tahu efek bawahnya apa. Kamu, aku udah berniat baik gitu. Ini gak ada efeknya, tetap gitu. Aku gak bawa kartunya. Aku baru ngasih tahu isi deckku ibaratnya untuk mempercepat. Terus dia masih nanya lagi gitu kan. Well, dan situasi dia lagi winning gitu kan. Kayaknya kalau dilanjutin sampai time up tuh lihat damage shocknya tuh sih aku. Jadi that's Vanguard dan kalau gitu. Ya nggak sih? I think it's either Vanguard or Waste Wars ya, aku lupa. Iya. Kalah time aku pernah, tapi kalah time karena stalling sebenarnya yang belum pernah sih. Tapi ngerasain stalling udah pernah ya. I really hope kalian gak harus ngerasain itu ya. It feels so bad loh guys. Yes, it feels so bad. Terutama Yu-Gi-Oh, I think Yu-Gi-Oh tuh kayaknya populer banget ya masalah time itu ya. Serba salah sih, karena berpikir itu hak gitu ya, dan ada face-nya gitu. Tapi gak ada yang bisa memastikan dia mikir itu buang-buang waktu atau beneran mikir gitu ya. Maka dari itu kalau udah berasa nggak natural, panggil judge, karena cuma judge yang bisa mastiin gitu ya. Judge yang bisa ngeliat panggil semua. Betul. Semoga judge-nya paham juga gitu. Jangan judge-nya kayak ya mungkin dari kartu ini ada yang bisa dipakai gitu. Nggak mungkin lah ya. Judge-nya udah paham lah ya. Enggak lah. Tapi ya intinya itu sih. You guys need to be aware. Jangan sengaja stalling, dan kalau ada yang mau stalling lapor aja. Yes. Berhubung masih ada waktu nih, aku pengen masuk top kedua. Mr. Fluff pilih panggil judge atau double loss yang kita bahas.
Oke, ini agak hot take tapi I prefer double loss loh. That's not about double loss. Aku punya hot take mengenai double loss. Apa tuh? Double loss itu kadang bikin perang antar komunitas. Wah, pengalaman nih ya kayaknya. Pengalaman itu ya. Kadang tuh ada orang-orang yang dia kan tim sana, sedangkan timku ada yang lagi bubble. Aku double lossin aja ini orang. Waduh. Gimana menurut Mr. Fluff? Sulit banget nih kalau Sulit begini ya? nih ranahnya nih. Aduh, hot banget ini. Udah hot banget nih. Ini apa? Kalau ada coincidence, kalau ada yang ngerasa mirip-mirip coincidence ya by the way ya. Yes, of course it ya. Nah ini apa skenario fiksional aja. What if? Cuman menurutku kalau dibikin kayak gitu dan ketahuan intentional double loss gitu, harus ada penalti nggak sih? Yes. Dan kalau nggak salah akhir-akhir ini Bandai baru ngupdate rule ya, floor rule ya. Iya. Ya, yang terkenal sih karena flicking cards di ban gitu ya. Nggak boleh flicking floor seorang. Itu nggak boleh karena distracting. Tapi sebenarnya ada poin-poin yang nggak jadi viral gitu ya. Salah satunya adalah match fixing itu nggak boleh gitu. Walaupun kita semua tahu match fixing itu nggak boleh, tapi Bandai memperjelas lagi. Dan menurutku sih sebenarnya double loss kayak begitu termasuk match fixing nggak sih? Masa sih? Menurut kamu termasuk di match fixing ya? In a sense, aku merasa kayak dia ngatur ini kan. Apa ya? Kayak kalau di bola gitu kan, aku nggak mau menang biar nggak ketemu tim sana gimana kan gitu. Oh, tapi Itu kan sih ada poinnya pairing, juga sih. Walaupun di sisi lain aku Tapi paham kalau- sih, kayak kalau udah mau kalah mendingan aku bantuin temanku gitu kan. Ya aku rasa memang double edge sword ya kayak gitu ya. Cuman maksud aku daripada aku tuh lebih nggak suka kalau misalkan ada yang diuntungin dari time. Jadi mending rugi dua-duanya aja double loss. Betul sih. Kalau kita ngelihat dari Ma- individual games gitu ya, mendingan double loss supaya dua-duanya rugi gitu ya. Ya tapi kalau udah bawa-bawa personal nih, misalkan kayak gue nggak demen sama lu, gue double lossin lu aja deh. Nah itu sih udah ranah personal ya. Ada unintended consequence ya dari rule itu ya. Iya itu unintended consequence tuh. Jadi sebenarnya Banyak loh kayak gitu loh. banyak, aku sering dengar. Ya, sering denger ya. Yes. Kayak full of malicious intent gitu ya. Udah belosin nih ya. Sayang kita nggak bisa detect mana yang double loss Yes. beneran sama yang Itu intensional ya. sulitnya ya. Tapi ya sebenarnya double loss itu udah kayak the best alternative that we had untuk enforcing ini ya, aturan time ya. Iya. Jadi Reti setuju nih double loss nih, apa gimana? Aku setuju, cuma aku berharap kejadian-kejadian yang masalah kayak gitu tuh ya, satu berkurang, yang kedua kalau iya gak usah diomongin di depan umum pas lagi event lah. Kayak keep it to yourself gitu loh. Iya. Gak enak dengernya itu kayak, oh iya tadi double loss ya, gimana poin lu naikkan gitu, gak enak dengernya gitu loh. Nah, iya. Unsportsmanship tahu kayak gitu. Yes. Itu sih. Ya, jangan di weaponize ya double loss ya guys. Jangan di weaponize. Tolong banget. Nah, masih ada waktu nih, kita lanjut lagi yang tadi. Judge, panggil Judge ya. Lanjut, apa lagi? Mr. Fluff. Judge. Panggil Judge tuh sebenarnya sesering apa sih? Ada orang yang bilang, Sebenarnya kita apa? ini orang rule sharking nih, dikit-dikit panggil Judge katanya. Tapi sorry, boleh jelasin dulu nggak rule sharking tuh buat yang nggak tahu rule sharking itu apa? Rule sharking itu mana jelasin ya? Rule sharking itu adalah ketika musuh melakukan action, terus kita panggil Judge untuk Judge ini kok dia sequencingnya nggak sesuai rule sih gitu. Harusnya begini nggak sih gitu. Ini boleh atau enggak sih? Panggil Judge untuk memastikan sesuatu yang sebenarnya harusnya udah sama-sama tahu, atau sebenarnya it's memang tidak begitu sequential tapi it's an obvious line of play bro. Jadi yang intentional manggil Judge untuk hal yang nggak penting gitu ya? Yes.
Oke, jadi itu ya arti rule sharking ya guys. Mhm. Oke, kalau menurutku panggil judge itu sesering apa? Menurutku tergantung gamenya. That's a good point. Ya nggak sih? Yes. Ada beberapa game yang dia naturally autopilot ya, semuanya nggak perlu di oversee tapi ya dia flowing aja gitu loh. Mhm. Tapi ada game yang lebih perlu stricter judge overseeing gitu loh, Mhm. menurutku. Cuma kan tiap organizer beda-beda ya. Yes. Mereka pakai berapa judge. Just itu resource loh ya. Dan itu resource. Tapi kalau menurutku sih seberapa sering just do it kalau kamu ngerasa ada yang suspicious. Tapi kalau misalkan masih bisa di resolve antar kamu berdua, nggak usah repot-repot. Yes. Tapi menurutku ketika turnamen itu harus agak firm ya, bahwa no take backs. Benar. No take backs itu penting banget Betul. diingat. No take backs itu firm. Manggil judge itu juga hak kok, by the way guys. Itu hak ya. Even shuffle by judge itu juga hak kita kalau kita merasa You suspicious. have every right to do it, to call for a judge, itu hak kamu. Kalau musuhku ngecek critical tiapen, aku panggil judge buat shuffle sih. Walaupun ada Boleh, kemungkinan gitu ya emang dia lagi hoki gitu kan ya, but I can't adopt it gitu kan ya. Ya benar sih, kayak I'm gonna do that next time. Tiba-tiba kritikalnya 12 gitu kan ya. Waduh, Aduh. zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Critical 16 Draconic Overlord. Tapi ya, jangan ragu untuk manggil judge. Dan kalau manggil judge, kadang aku paham sih ada orang yang gak enak manggil judge tuh karena kalau lagi Swiss round gitu ya, apalagi round 1, round 2 gitu ya, kita manggil judge tuh kadang judge-nya tuh gak ada di sekitar kita gitu kan, masih rame soalnya. Terus jadi kayak, Benar. aduh kok kayak aku kayak nge-stalling jadinya ya, karena waktu kan jalan ya sambil kita nunggu judge datang. Benar. Tapi ya kalau di situasi yang you feel that it's necessary to call a judge gitu ya, dan kinda suspicious ya, panggil lah judge. Tunggu lah apa. Jangan takut dia dikit-dikit ngomongin orang. suspicious ya. Nah itu, kamu namanya trust issue itu ya. Kalau itu trust issue namanya, itu seek help, jangan seek judge. Seek help ya, seek therapist ya. Seek therapist, jangan seek a judge ya kalau itu ya guys. Judge, maksud saya kartunya kok melengkung ya kayaknya ya. Semuanya melengkung kayaknya deh. Itu trust issue ini. Tapi pernah nggak ngalamin kerugian nggak manggil judge Mr. Fluff selain yang tadi, selain yang apa stalling tadi? Gak pernah sih aku. Nggak pernah ya? Aku pernah ngalamin. Pernah. Oh ya, kenapa Yes. tuh? Musuhku mukul, declare efek. Terus dia baru sadar cost-nya nggak terpenuhi, dia take back, dia bayar cost, biar cost-nya terpenuhi dulu baru pakai efek. Terus aku kayak in the heat of the game nggak sadar gitu kan, terus kayak setelah masuk damage baru bentar, kayak tadi harusnya nggak boleh deh. Tapi aku kayak masih Swiss round 1 dan kayak nggak enak gitu manggil judge, dan setelah main kayak 2-3 round baru kayak kesel gitu ya, harusnya tadi manggil judge gitu. Itu pelajaran berarti juga. Berarti game tadi tuh kalah ya, yang pas dia begitu ya? Kalah karena dia udah mau finish. Kalau menang salty juga nggak? Kalau menang tetap salty sih ya. Oh, tetap salty ya? Tetap salty lah. Oh iya. Karena itu Nah, ngomongin tuh udah ini ya, daripada- activation cost itu ya. Kalau activation costnya nggak terpenuhi, harusnya terus jadi terpenuhi kan, it's a huge thing gitu ya. Nah makanya daripada nyesel, just call a judge ya, harusnya ya. Just call the judge ya. Jangan ragu. Apalagi kalau judge-nya temennya musuhmu gitu ya. Ya nggak apa-apa, panggil aja kan dia judge posisinya. Iya. Jangan nanya sebelah ya guys ya. Jangan ya sebelah ya, itu juga Tolong. jangan ya. Nih, Walaupun tolong nih, guys, sebelah jangan mau ngebantuin sering gitu ya, lihat tapi nih. harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Bahaya malah. Kebanyakan backseat juga nggak boleh ya kalau lagi turnamen ya. Yes. Gak terasa nih, udah 1 jam nih Mr. Fluff. Gimana? Ada hot takes lain nggak? Oh. Wah, udah sejam ya, nggak berasa.
kalau lagi bulan puasa nggak berasa atau malah berasa. Lagi soalnya lagi nggak boleh ngehujat banyak orang nih ya, Nah jadi itu ya, harus ngerem-ngerem nih kita nih. rem-rem dikit lah ya. Nanti ada yang Iya, tersinggung, ngerem-ngerem dikit gitu. ada yang tersungging gitu ya, nggak enak. Bener-bener. Tapi sekali lagi ya, kalau ada yang punya hot takes atau mau meng-counter hot takes kita, silakan komentar atau isi formnya gitu ya. Kita akan bahas di sini. Kita nggak akan milih-milih form kok, tenang aja gitu ya. Ini menyudutkan channel ini nggak usah dibacain gitu ya, enggak ya, tenang. Kita nggak ada buzzernya gitu ya. Nggak cukup gede untuk ada buzzer nih kita ya guys. Nggak ada budgetnya guys. Dan ini anonymous kan ya, Rat ya? Yes, anonymous. Aku bahkan nggak tahu yang submit kemarin nggak bisa baca itu siapa. Jadi don't be afraid. Ya, we don't know you. Feel free to express your opinions. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke closing aja ya, karena bulan puasa juga. Jangan sampai yang nonton tiba-tiba wah udah waktunya buka, tapi masih ada episode panjang gitu ya. Nanti aja dibukanya, jangan ya. Jangan guys, jangan. Ya, semangat terus ya yang menjalankan ibadah puasa. Jangan sampai bolong gara-gara TCG apalagi gitu ya. Jangan lupa kita selalu buka form untuk hot takes. Jadi jangan ragu sekali lagi untuk memberikan pendapatnya. Semoga ini bisa jadi platform untuk sama-sama kita dukung per TCG-an Indonesia supaya saling kenal dan maju terus. Oke guys, see you next time. Bye bye. See you guys, bye bye.